Fadilati Rohatal Fadli Sunnah Rohatani Rohaturi Amin Tumani Billahi Sunnah yang kemudian yang memiliki keutamaan setelah sholat ini berarti yang dirohakan berarti di dalam keutamaan dua rakaat ibadah sunnah rakaat di qablal wudhu kemudian dua rakaat lebih baik dari dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Artinya
kita mengerjakan 2 rakaat sholat sunat fajar itu sama saja mendapatkan dunia dan isi-isinya. Maka kita dikatakan sebagai orang kaya itu kalau mengerjakan sholat sunat 2 rakaat fajar. Nah, bahkan di dalam hadis Nabi yang berhubungan dengan sholat sunat muakkad, man hafizu ala arba'ati rakaat qabla zuhur wa arba'an ba'da ramu al-lam. Barang yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, Allah harapkan atasnya api neraka. Jadi bahkan dalam Islam lain mengatakan 12 rakaat dari sholat dibangunkan baginya rumah di dalam surga. 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini termasuk daripada keutamaan sholat sunat rawatib yang muakkad itu. Nanti akan apabila istiqomah di dalam menjalannya, maka insya Allah akan diberikan atau dibangunkan rumah di dalam surga. Ya, tadi ini termasuk daripada 2 rakaat yang muakkad. Itu kan sholat sunat qobliyah zuhur. Sama juga di dalam sholat Jumat. Nah, karena hari Jumat waktu sholat zuhur diganti dengan sholat Jumat. Ya, sholat Jumat memang dibilang antara ulama apakah ada qobliyah Jumat. Ada sebagian yang tidak mengerjakan daripada qobliyah Jumat. Tapi dalam hadis Imam Syafi'i itu disunahkan akan daripada melaksanakan sholat sunat qobliyah Jumat sebanyak 2 rakaat. Bukan hanya qobliyahnya saja, ba'diyahnya juga disunahkan. Jadi sama seperti dengan sholat zuhur. Sebagaimana sholat zuhur disunahkan sholat sunat qobliyah 2 rakaat, begitu juga dengan sholat Jumat dan juga ba'diyah zuhur dan juga ba'diyah Jumat. Kemudian warokatan juga adalah maghrib, dan termasuk daripada 2 rakaat setelah maghrib itu daripada sholat sunat rawatib yang muakkad isya'i dan setelah isya. Sunnah tarawih. Nah, tadi kan sholat sunat rawatib itu dibagi menjadi 2, muakkad dengan 2 rakaat. Nah, kalau muakkad tadi itu paham tuh 2 rakaat sholat sunat qobliyah zuhur, 2 rakaat sholat sunat ba'diyah zuhur, 2 rakaat sholat sunat qobliyah asar, 2 rakaat sholat sunat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, 2 rakaat sholat sunat fajar atau qobliyah subuh. Nah, kalau yang belum akad, nah ini tidak menambah daripada jumlah rakaat, yaitu yang tadinya qobliyah zuhur 4 rakaat ditambahi 2 rakaat, yang tadinya 2 rakaat ditambahi 2 rakaat lagi, maka berjumlah 4 rakaat. Jadi ba'diyah zuhur dan qobliyah zuhur atau dari qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur ini kalau belum akad ditambah lagi 2 rakaat jadi 4 rakaat. Begitu juga qobliyah asar yang tadinya 2 rakaat ditambah lagi menjadi 4 rakaat. Begitu juga dengan 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Jadi namanya sebenarnya belum akad. Untuk memperbanyak daripada paham hadis Allah Subhanahu wa taala, maka
dirimu dengan memperbanyak sujud. Artinya untuk mempermudah kita mendapatkan keridhaan Allah, mempermudah daripada dimasukkan ke dalam surga Allah. Ya, perbanyak sujud tadi dengan melaksanakan daripada sholat sunnah rawatib yang termasuk daripada yang muakkad ataupun daripada yang muakkad. Minimal jangan ditinggalkan sholat sunnah rawatib muakkad minimal. Ya, jadi jangan sampai kita sesibuk apapun jangan sampai tinggalin. Tapi kalau kita punya waktu lengkap, ya seharusnya yang belum makan juga kita tidak kerjakan. Di dalam sholat sunnah ba'diyah qabliyah ini kan pendamping di dalam sholat fardu. Maka termasuk daripada hikmah di dalam mengerjakan sholat sunnah ba'diyah qabliyah ini adalah untuk apa? Menutupi daripada cacat atau daripada kekurangan di dalam melaksanakan sholat fardu. Karena kita ini banyak sekali kekurangan di dalam ibadah yang wajib itu. Kalau bisa yang seharusnya khusyuk, jika kita malam-malam itu namanya ada cacat, namanya itu kekurangan. Kita tutup dengan sholat qabliyah dan ba'diyah. Atau ya kita kurang begitu menghayati di dalam bacaan misalnya dan macam. Ya, maka kekurangan tersebut kita tutup dengan sholat sunnah ba'diyah dan qabliyah. Kemudian ya dia termasuk daripada mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Hamba-hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah. Ya, aku hatta uhibbu sehingga aku mencintainya. Jadi kalau kita memperbanyak daripada sholat sunnah dari itu, ya, minimal daripada sholat sunnah maka jadi di dalam sholat wajib, maka insya Allah kita semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam pelaksanaan waktu sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Kalau sholat sunnah qabliyah maksudnya setelah adzan. Ya, setelah adzan itu sudah masuk waktu sholat. Nah, kalau sholat sunnah ba'diyah maksudnya setelah mengerjakan sholat fardu. Jangan sampai kita balik atau menyangka daripada sholat sunnah ba'diyah dikerjakan sebelum sholat fardu besar itu, ya. Tapi kalau sholat sunnah qabliyah dikerjakan sesudah sholat fardu boleh, namanya kodok jadinya. Kalau sholat sunnah ba'diyah hanya boleh dikerjakan setelah sholat fardu. Tapi kalau qabliyah memang waktunya sebelum sholat fardu, boleh sesudah sholat fardu kalau qabliyah, ya. Jadi kalau kita ke masjid hanya dia langsung dapat imam berjamaah, itu sholat berjamaah, nanti sholat sunnahnya qabliyahnya sholat ba'diyah aja. Ya, boleh menyebut foto atau tanpa menyebut juga tetap sholatnya untuk menjadi foto. Jadi tidak ada yang namanya alasan kita di dalam meninggalkan sholat sunnah rawatib tadi. Sunnah tarawih, kemudian sholat tarawih. Wajibnya isbukan rakaat dan ialah 20 rakaat. Bisa mengikuti rakaat ini salam dari setiap 2 rakaat. Baina isya'i wal fajr, di antara sholat isya sampai sholat fajar atau sholat subuh. Dan sholat sunnah berikutnya setelah daripada sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah tarawih. Nah, sholat sunnah tarawih ini jumlahnya, ya, dalam hadis Imam Syafi'i memang 20 rakaat, ya, 20 rakaat paling banyak. Kalau ada yang mengerjakan 2 rakaat boleh nggak? Boleh.
4 rakaat. Cuma di dalam pelaksanaan sholat sunnah tarawih ini adalah 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tidak boleh 4 rakaat 1 salam. Ya. Tidak boleh 4 rakaat dan 1 salam. Jadi boleh adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Gitu. Ya. Jadi paling sedikit ya 2 rakaat. Jadi dari masa kalau dia mengerjakan 2 rakaat boleh saya langsung sunat kok. Ya. Cuma faktornya paling banyak itu adalah 20 rakaat. Jadi jangan sampai kita meninggalkan di dalam sholat sunat tarawih ya minimal 2 rakaat minimal. Ya. Tapi kalau kita ingin memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita kerjakan yang paling banyak. Karena sholat ulang tahun ini waktunya terbatas. Hanya 1 bulan dalam setahun, yaitu ketika berdekatan bulan suci Ramadan. Selebihnya tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita berada di bulan Ramadan, ya kita manfaatkan daripada ibadah yang disunahkan ketika berada di bulan Ramadan. Karena pahalanya juga akan berbeda dengan bulan selain bulan Ramadan. Ya. Jadi waktunya ketika masuk bulan Ramadan, yaitu ketika masuk waktu sholat isya, atau mengatakan setelah sholat isya sampai sebelum terbit azan subuh, sebelum azan subuh waktunya itu. Ya, setelah itu boleh daripada mengadakan sholat sunnah. Jadi waktunya antara sholat isya sampai sebelum azan. Oh, ya,